Shalom, kami keluarga Adrian Tuuk, Jemaat GBI Keluarga Allah Soho Kapital. Di tahun 2022, keluarga kami mengalami suatu musibah atau bencana. Namun di balik itu Tuhan memberikan kami karunia, anugerah, dan keselamatan. Tepatnya tanggal 2 Maret itu pukul 3 dini hari, terbangunlah tepatnya itu karena tiba-tiba saja saya tidak tidur di dalam kamar. Pada malam itu saya tidur di depan TV di kamar tamu, kemudian saya merasa ada cipratan air. Kemudian saat saya terbangun, saya sudah melihat ada genangan air. Saya lihat dari jendela, ternyata di luar itu air sudah mencapai tingginya kaca mobil. Saya langsung dengan segera membangunkan seluruh keluarga di dalam rumah yang sedang tidur di dalam kamar. Saya bangunkan, ayo banjir, banjir, banjir. Akhirnya kami semua jam 4 subuh itu kami bangun dan suami membangunkan anak-anak, menggantikan baju, sempat untuk menggantikan baju pelampung ke anak-anak. Kami bersiap-siap harus keluar dari rumah. Suami bergegas menyuruh kita bertiga dengan anak saya yang pertama itu mengangkat spring bed untuk dikeluarkan dari dalam rumah. Kemudian anak-anak 2 orang yang berusia 4 tahun dan 5 tahun kami naikkan ke atas spring bed. Kami keluar dari rumah sekitar 10 langkah dari rumah. Di persimpangan, ada simpang 4 di perumahan komplek itu, ternyata di situ ada pusaran air. Dan kami melangkah, tiba-tiba saja sudah melebihi dari tinggi badan kami semua. Secara otomatis kami refleks menekanlah spring bed ini. Di situ kami terpisah satu keluarga. Saya bersama anak saya yang kedua itu terseret arus menuju ke aliran sungai. Kemudian suami dan anak-anak yang nomor 1, saya tidak tahu lagi kemana. Saya bilang ke anak saya nomor 2, saya bilang, nak, jangan pernah lepaskan mami. Kamu pegang terus tangan mami. Sedangkan posisi kami berdua itu sudah di dalam air. Saya hanya meminta Tuhan, tolong selamatkan kami. Karena saya sebagai manusia tidak bisa meminta pertolongan selain kepada Tuhan Yesus. Itu saya dengan anak selalu profetik di dalam air. Padahal kalau secara manusia di dalam air itu sudah tidak mungkin bisa berbicara dan kita tidak mungkin bisa berkomunikasi. Tapi saya bilang, nak, profetik. Sekitar 3-5 menit kami berdua tenggelam. Itu saya sudah pasrah karena rongga dada saya sudah sakit. Sudah seperti sesak. Kemudian saya bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, kalau memang usia saya cukup sampai di sini, saya ikhlas, tapi tolong jangan pernah anak saya yang diambil, cukup saya saja. Tiba-tiba saya ada yang menarik tangan saya, ada orang yang menarik. Saya bilang, Tuhan, apakah ini pertolongan? Saya bilang, ternyata itulah mukjizat Tuhan untuk menggerakkan hati orang mungkin yang melihat, karena tangan saya itu di permukaan air nampaknya seperti segini. Saya berusaha menyelamatkan anak saya yang laki-laki, yang nomor 3, dengan berusaha berenang supaya sampai ke tempat yang lebih rendah. Saat itu saya kembali melihat keluarga saya yang hanyut. Saya mencoba berenang kembali untuk mencari istri dan anak saya yang terseret arus. Namun saat itu air semakin tinggi sehingga saya hanya bisa berdoa dalam hati saya, Tuhan, tolong selamatkan keluarga saya. Di saat seperti itu, saya pun sendiri harus menyelamatkan diri saya. Saya berusaha naik di atas kendaraan, ada mobil yang terparkir. Saya naik ke atas kendaraan. Ternyata di situ pun air semakin naik, sehingga saya berinisiatif untuk menyelamatkan diri masuk ke salah satu rumah yang 2 lantai. Sekitar pukul 8:30 pagi, saat itu
suasana atau hari itu sudah mulai terang dan mulai kelihatan tinggi air, saya berusaha mencari kabar, mencari informasi di mana keluarga saya. Kemudian dapat informasi bahwa istri dan anak saya selamat. Kami terpisah-pisah dan akhirnya saat kami dievakuasi, kami bertemu. Di situ saya bersyukur, berterima kasih bahwa mujizat Tuhan terjadi di dalam keluarga saya. Istri dan ketiga anak saya termasuk pembantu yang bekerja di rumah kami itu selamat. Saya yakin itu karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kami mengajak untuk saudara seiman semua dimanapun berada, jangan pernah lelah untuk kita selalu lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan pun tidak akan pernah tinggal diam untuk kehidupan kita. Jadi mari kita selalu dekat, kita komsel, kita ibadah, lakukan pondok Daud, itu semua tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah bahwa di tengah bencana alam yang begitu besar yang saat ini terjadi, Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom.